Yang selanjutnya, materinya kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Yang pertama, apakah fungsi-fungsi f, sin t, dan g, cos t, min pi per 2 bebas atau bergantung linier? Bagaimana dengan e pangkat t dan e pangkat 2t? Penyelesaiannya, kita mulai dengan definisi C1 sin t ditambah C2 cos t min pi per 2 sama dengan 0. Kita catat bahwa cos T min pi per 2 sama dengan cos T dikali cos pi per 2 ditambah sin T dikali sin pi per 2. Maka kita kemudian dapatkan C1 sin T ditambah C2 sin T sama dengan 0. Untuk C1 sama dengan min C2. Jadi terdapat C1, C2 tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga C1F dan C2G adalah 0. Kita simpulkan kedua fungsi itu bergantung linier. Dalam kasus kedua, yaitu C1 dikali E pangkat T ditambah C2 dikali E pangkat 2T sama dengan 0. Maka dari sini kita tidak akan menemukan konstanta C1 dan C2 yang tidak 0 untuk memenuhi kondisi tersebut. Maka satu-satunya kemungkinan kondisi tersebut terpenuhi apabila kita ambil C1 dan C2 sama dengan 0. Jadi fungsi E pangkat T dan E pangkat 2T yaitu saling bebas linier. Nah, walaupun cara pemeriksaan di atas bisa dilakukan, maka tetap kita perlu mendapatkan metode yang lebih tepat untuk menentukan kebebasan dan kebergantungan linier dua fungsi. Maka kita perhatikan lagi dua fungsi yang diturunkan f dan g pada suatu interval waktu, dan kita perhatikan C1 dikali f dan C2 dikali g sama dengan 0. Nah, lalu kita hitung nilai persamaan di atas pada suatu waktu T0 pada suatu interval waktu yang diberikan, dan kita juga temukan turunannya. Maka C1 dikali F T0 dan ditambah C1 dikali C2, harusnya ini C2 ya, dikali G T0 sama dengan 0, maka menjadi C1 dikali F aksen T0, ini adalah turunan pertama dari F T0, ditambah C2 dikali G aksen T0, dan ini juga sama turunan pertama dari G T0, maka sama dengan 0. Memberikan dua buah persamaan dengan konstanta yang belum diketahui yaitu C1 dan C2. Maka dari persamaan yang sebelumnya yaitu persamaan 10, 3 kita dapatkan C2 sama dengan min C dikali F aksen T0 per G aksen T0. Ini adalah persamaan dan namakan persamaan 10 strip 4. Dan kita substitusikan persamaan ini dalam persamaan di 10 strip 1 di slide sebelumnya. Maka C1 dikali F aksen T0 dikurang F aksen T0 per G aksen T0 dikali G T0 sama dengan 0. Dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan G aksen T0, kita dapatkan C1 dikali F aksen T0 dikali G aksen T0 dikurang F aksen T0 dikali G T0 sama dengan C1 dikali W F T0, G T0 sama dengan 0. Maka dari persamaan 10 strip 5 yang di slide sebelumnya kita dapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika W tidak sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0 yang mengakibatkan C2 sama dengan 0 sehingga bebas linier. Dan jika W sama dengan 0, maka C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka bergantung linier. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila Wronskian dua buah fungsi adalah 0 untuk sebarang waktu T0, maka kedua fungsi tersebut bergantung linier. Sebaliknya apabila Wronskiannya tidak 0, maka kedua fungsi tersebut bebas linier. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, dengan menghitung langsung, tunjukkan theta x sama dengan C1 cos x plus C2 sin x adalah solusi dari persamaan diferensial y double aksen plus y sama dengan 0. Nah, di sini kita buktikan dengan menyulihkan theta x untuk y. Jadi, theta double aksen x plus theta x sama dengan C1 cos x plus C2 sin x double aksen. C1 cos x plus C2 sin x. Di sini kita kelompokin untuk cos dengan cos, sin dengan sin. Sehingga C1-nya itu cos x double aksen plus cos x plus C2 sin x double aksen plus sin x.
Di sini turunan dari cos X double aksen itu kan min cos X. Jadi C1-nya itu min cos X plus cos X. Nah, untuk turunan kedua dari sin X double aksen itu C2-nya sama dengan C2 min sin X plus sin X sama dengan 0. Nah, sehingga didapetin solusi dari persamaan diferensial Y double aksen plus Y itu sama dengan 0. Sekian dari kami, semoga dapat membantu teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.